Minasang, ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Kembali lagi dengan saya, Sive. Saya masih membahas cara menulis dengan hiragana. Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang dakuong, handakuong, dan yoong. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sokuong atau konsonan rangkap dan choong, bunyi vokal panjang. Dan di akhir saya akan bahas penulisan partikel atau joshi yang berbeda antara pengucapan dan cara tulisnya. Yang pertama yaitu konsonan rangkap atau sokuong. Dilambangkan dengan huruf su yang dituliskan lebih kecil. Yang namanya konsonan rangkap, huruf konsonan atau huruf matinya double, ganda atau ada dua berurutan. Contohnya adalah kippu. Di sini konsonan rangkapnya adalah huruf P. Su kecil dituliskan di depan huruf pu. Jadinya ki, su kecil, dan pu. Seperti ini. Cara bacanya untuk P dipertegas. Jadi kippu. Contoh lainnya adalah tate. Konsonan rangkapnya adalah huruf T. Su kecil dituliskan di depan huruf T. Jadinya ta, su kecil, dan T. Kemudian ada bunyi vokal panjang atau choong. Huruf vokal atau hidup itu ada a, i, u, e, o. Choong ditandai dengan menambahkan huruf vokal di belakangnya dan dibacanya panjang. Yang pertama adalah a. Huruf hiragana yang a, ka, sa, ta, na, ha, ma, ya, ra, ba, dan lain-lain itu nanti ditambahnya dengan huruf a. Contohnya oka, a, sang. Huruf hiragananya itu ada o, ka, a, sa, dan ng. Jadi bacanya bukan oka, a, sang, tapi oka, sang. Kemudian yang i, ki, si, ci, ni, hi, mi, dan lain-lain itu nanti ditambahkan huruf vokal i. Contohnya tanoshi, i-nya panjang. Tanoshi, shi, dan i. Kemudian u, ku, su, dan lain-lain itu nanti ditambah huruf u. Contohnya rai, shu. Karena panjang ditambah u jadinya rai, shu. Kemudian e, se, te, ne, he, dan lain-lain nanti ditambahkan dengan huruf e. Contohnya one-san. Pengucapannya juga jadi panjang, one-san. Selain itu ada juga e panjang tapi ditambahnya bukan e, ditambahnya dengan huruf i. Contohnya sensei, se-n-se-i. Nah, yang bagian belakang itu sei-nya itu panjang. Jadi bacanya bukan sensei, tapi sensei. Kemudian o, ko, so, to, dan lain-lain nanti ditambah dengan huruf o. Contohnya o, ki, i. Bacanya o, ki. Selain itu, ada juga yang ditambah u. Contohnya o, ha, yo, u.
bacanya bukan ohayo. Karena you-nya itu bunyi panjang, jadi bacanya ohayo. Jadi kalau ada vokal yang double, bacanya panjang. Setelah belajar dakuong, handakuong, yoong, sokuong, dan choong, penulisan partikel atau joshi pada kalimat bahasa Jepang juga ada yang berbeda antara cara tulis dan cara bacanya. Partikel bahasa Jepang itu ada wa, ga, o, no, ni, de, e, to, mo, ya, dan lain-lain. Dari semua partikel ini ada 3 partikel yang cara penulisan berbeda dengan cara bacanya. Yang pertama ada wa. Menulisnya bukan pakai wa, tapi menggunakan ha. Fungsi partikel wa sebagai kata bantu subjek. Yang kedua adalah partikel o. Cara tulisnya menggunakan wo, bukan pakai yang o, yang a, i, u, e, o, bukan yang itu, tapi pakai wo. Fungsinya sebagai kata bantu untuk kata kerja. Yang ketiga adalah e. Cara nulisnya bukan pakai yang e, a, i, u, e, o, tetapi memakai huruf hiragana he. Fungsinya adalah untuk menunjukkan perpindahan tempat. Contohnya yang pertama partikel wa, watashi wa seito desu. Tulisannya watashi ha seito desu, tapi bacanya watashi wa. Contoh kedua, sakubun o kaite kudasai. Sakubun itu kata benda, kaite kata kerja. Kata benda, kata kerja dibantu dengan o. Kemudian contoh yang e, gakko. E, ikimasu. Gakko itu sekolah. Ikimasu pergi. Pergi ke sekolah. Itu menunjukkan perpindahan tempat. Jadi partikelnya pakai yang he. Di sini ada contoh bacaan, ada dakuong, ada sokuong, ada choong, ada joshi juga. Kalian bisa mencoba untuk membacanya. Cukup untuk video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen biar saya lebih semangat untuk bikin video pembelajaran bahasa Jepang. Saya Sive, arigatou gozaimasu. Mata ne.